Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anita Sri Rahayu. Saya merupakan mahasiswi semester 5 program studi pendidikan agama Islam di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai strategi instruksional. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita kenalan dulu dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau yang disingkat UNUSIA memiliki 3 regional kampus. Yang pertama kampus A di Jalan Taman Amir Hamzah nomor 5, Jakarta Pusat. Yang kedua kampus B, Jalan Parung Hijau, Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Dan yang ketiga kampus C di Jalan Kedoya Raya, Masjid Al-Uhwah 2 nomor 23-24 Kedoya Selatan. Untuk lebih lanjutnya bisa dikunjungi di akun-akun media sosial UNUSIA. Ada FB, web, Instagram, dan Twitter kami. Bisa dilihat di bawah ya teman-teman. Lalu, apa aja sih fakultas yang ada di UNUSIA? Di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia terdapat 4 fakultas. Yang pertama Fakultas Agama Islam, yang kedua Fakultas Teknik, yang ketiga Fakultas Sosial Humaniora, dan yang terakhir Fakultas Islam Nusantara. Untuk prodinya bisa dilihat sendiri ya. Fasilitas-fasilitas di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pun cukup lengkap. Di antaranya, ruang kelas yang full AC dan terdapat infokus di setiap kelasnya. Hal ini menunjang keefektivitasan dan kenyamanan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, terdapat perpustakaan yang cukup lengkap. Yang ketiga, gedung milik sendiri. Yang keempat, terdapat gor olahraga. Yang kelima, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia memiliki asrama mahasiswa. Dan yang keenam, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia memiliki masjid sendiri yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Selain itu, masih banyak fasilitas-fasilitas yang terdapat di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Oke, kita berlanjut pada materi inti, yakni pembahasan mengenai strategi instruksional. Sebelumnya, apa itu strategi instruksional? Strategi instruksional menurut Rothwell and Kazanas tahun 2004 diartikan sebagai rencana menyeluruh tentang pengelolaan isi instruksional dan bagaimana proses kegiatan instruksional itu diselenggarakan. Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa strategi instruksional dibagi ke dalam 5 tahap kegiatan instruksional, yaitu tahap awal kegiatan, tahap penyajian, tahap partisipasi peserta didik, tahap penilaian, serta tahap kegiatan tindak lanjut. Dari sini dapat diambil kesimpulan. Jadi yang dimaksud strategi instruksional adalah pengorganisasian setiap kegiatan instruksional secara sistematik sehingga kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik secara efektif dan efisien. Lalu apa saja sih komponen-komponen yang terdapat dalam konsep strategi instruksional? Pada strategi instruksional ini terdapat 5 komponen. Yang pertama, tujuan instruksional, yang di dalamnya berisi kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik pada akhir kegiatan instruksional. Yang kedua, urutan kegiatan instruksional, yang di dalamnya berisi pendahuluan, penyajian, serta penutup. Yang ketiga ada isi atau materi instruksional. Yang keempat metode, media, dan alat yang digunakan dalam kegiatan instruksional. Dan yang kelima adalah waktu. Adapun urutan-urutan kegiatan instruksional di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama pendahuluan, yang berisi tentang penjelasan singkat tentang isi pelajaran, relevansi isi pelajaran baru, serta penjelasan tentang tujuan instruksional. Yang kedua ada tahap penyajian. Tahap penyajian ini berisi tentang
uraian atau penjelasan materi, contoh dan non-contoh, latihan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada penutup. Di tahap penutup ini ada 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan umpan balik atau memberitahukan hasil tes formatif, dan yang kedua, kegiatan tindak lanjut. Komponen yang terdapat pada konsep instruksional salah satunya adalah garis besar isi. Garis besar isi biasa disebut sebagai pokok bahasan atau subpokok bahasan. Garis besar isi berfungsi untuk menunjukkan ruang lingkup isi instruksional yang didasarkan pada tujuan instruksional. Jadi garis besar isi ini adalah garis besar isi materi pada kegiatan instruksional. Lalu ada metode instruksional. Metode instruksional ini berfungsi sebagai cara dalam menyajikan atau menguraikan serta memberi contoh dan memberi latihan isi atau materi instruksional kepada peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi metode instruksional ini lebih kepada cara bagaimana menyajikan isi atau materi instruksional kepada peserta didik. Metode yang digunakan pada setiap kegiatan instruksional ini tentunya berbeda-beda karena berbeda kompetensi yang ada dalam setiap tujuan instruksional khusus, berbeda pula metode yang digunakannya. Berlanjut pada komponen yang selanjutnya, yakni media dan alat instruksional. Adapun manfaat media dan alat instruksional diantaranya, yang pertama dapat memperbesar benda yang sangat kecil agar menjadi lebih besar. Yang kedua, dapat menyajikan benda atau peristiwa yang terletak jauh menjadi lebih dekat. Dan yang ketiga, dapat menyajikan peristiwa yang kompleks dan rumit menjadi lebih sistematis dan sederhana. Yang keempat, dapat menampung sejumlah besar peserta didik untuk mempelajari materi pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Yang kelima, dapat menyajikan benda atau peristiwa berbahaya ke hadapan peserta didik. Yang keenam, dapat meningkatkan daya tarik pelajaran dan perhatian peserta didik. Dan yang ketujuh, dapat meningkatkan sistematika pengajaran. Jadi, secara garis besar, manfaat media dan alat instruksional ini membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien. Dalam pemilihan media dan alat instruksional yang digunakan dalam kegiatan instruksional tidak dapat sembarangan karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pemilihan media harus didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya kesesuaian dengan tujuan instruksional dan kurikulum. Yang kedua, kesesuaian karakteristik peserta didik. Yang ketiga, mengundang partisipasi peserta didik. Yang keempat, mampu memotivasi peserta didik. Yang kelima, pertimbangan praktis. Dan yang keenam, persediaan media dan alat tersebut. Komponen yang terakhir adalah waktu. Apa sih arti penting waktu? Arti penting pengaturan waktu dalam setiap kegiatan instruksional dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengatur jumlah waktu dalam menit yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap langkah pada urutan kegiatan instruksional. Yang kedua, mengatur jumlah pertemuan. Yang ketiga, mengatur jadwal pertemuan. Dan yang keempat, menentukan durasi atau jangka waktu setiap program secara keseluruhan. Jadi arti penting pengaturan waktu salah satunya adalah membuat kegiatan instruksional lebih efisien dan terarah. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tahap-tahap menyusun strategi instruksional. Di sini terdapat 6 tahap. Yang pertama, itu menuliskan tujuan instruksional khusus yang akan dicapai. Yang kedua, menentukan urutan kegiatan, mulai dari pendahuluan, penyajian, dan penutup. Jadi, pada kegiatan pendahuluan, penyajian, dan penutup itu ada kegiatan apa saja di dalamnya. Yang kedua,
menentukan garis besar isi materi yang akan disampaikan oleh pengajar di setiap urutan kegiatan. Kegiatan tadi tuh pendahuluan isinya apa saja, terus penyajian isinya apa saja, dan penutup itu isi kegiatannya apa saja. Dan yang keempat, menentukan metode yang akan digunakan di setiap urutan kegiatan. Ini penting ya, karena metode ini dapat membantu kegiatan instruksional agar berjalan lebih efektif. Yang kelima, menentukan media dan alat yang diperlukan di setiap urutan kegiatan instruksional. Jelas, karena media dan alat adalah komponen yang dapat membantu setiap kegiatan instruksional. Dan yang keenam, menentukan waktu yang diperlukan di setiap urutan kegiatan agar setiap kegiatan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan waktu yang tersedia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Thanks for your attention. Terima kasih, sekian dari saya. Saya Anita Sri Rahayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.